Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan judul jurnal itu sendiri yaitu pengenalan pola tanda tangan dengan metode momen invarian dan Euclidean distance. Nama saya perkenalkan, nama saya Agus Saputro dengan NPM 110. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan review dari paper ini dengan referensi paper ini yaitu karya Roni Salambue, Profesi Kimia dan Informatika, Jurusan Informatika FMIPA Universitas Riau. Terus selanjutnya yang pertama yaitu latar belakang, di mana paper kali ini yaitu berlatar belakang dengan permasalahan terkait penatangan, yaitu penatangan sendiri itu kan sebuah ciri khas maupun tulisan tangan yang mempunyai bentuk khusus, dan untuk tanda tangan itu sendiri kan digunakan untuk melakukan verifikasi ataupun autentikasi terkait sebuah data, dan apabila data tersebut itu sebuah data ataupun dokumen terdapat tanda tangan, maka dokumen maupun data tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dan juga untuk tanda sendiri itu setiap orang itu memiliki tanda tangan yang unik dan juga memiliki ciri khas maupun bentuk dari data itu setiap orang itu berbeda-beda. Dan juga tanda tangan itu juga dapat menjadikan sebuah keabsahan terkait sebuah dokumen seperti itu. Selanjutnya yaitu masalah, di mana pada paper yang saya review kali ini yaitu permasalahannya terkait tanda tangan sendiri itu ketika dicocokkan ataupun sebuah verifikasi data yang menggunakan mencocokkan tanda tangan itu masih menggunakan cara maupun metode manual. Di mana cara maupun metode manual ini yang saya maksud di sini yaitu ketika sebuah data di situ misal ada sebuah data soal pernyataan dan juga KTP, di mana untuk melihat keabsahan terkait surat pernyataan tersebut itu melihat dari tanda tangan yang terdapat pada surat pernyataan tersebut, dan juga dapat dibandingkan dengan tanda tangan yang terdapat pada KTP atas nama penanda tangan dari surat pernyataan tersebut. Jadi untuk pencocokan dari misal KTP dan juga surat pernyataan tersebut, pencocokan tanda tangannya itu masih dilakukan secara manual dengan manusia, di mana pencocokan tersebut itu memiliki beberapa kelemahan seperti itu. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu proses verifikasi maupun pencocokan dari sebuah tanda tangan itu lebih mudah, di mana di sini penggunaan teknologi dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang pada saat ini, yaitu agar untuk pencocokan maupun proses verifikasi tersebut itu berkurang human error, dalam artian di sini mungkin dari seorang manusia sendiri misal mencocokkan surat pernyataan dan KTP, tanda tangan pada surat pernyataan dan tanda tangan pada KTP sendiri itu dari misal seseorang melakukan pencocokannya, tidak ada parameter maupun histori terkait pencocokan tanda tangan tersebut, di mana dapat saja seseorang tersebut itu mengantuk ataupun terbatas oleh pandangan dari individu itu sendiri. Jadi di sini ketika kita menggunakan sebuah teknologi maupun menerapkan
proses verifikasi maupun pencocokan tantangan menggunakan teknologi yang ada, maka di sini uh, lebih akurat dan juga uh, terdapat data yang dapat dipertanggungjawabkan terkait proses pencocokan maupun verifikasi tanda tangan itu sendiri. Namun di sini untuk hasil yang akurat itu sesuai dengan algoritma maupun metode yang dipakai itu apakah sudah benar-benar efisien atau tidak. Seperti itu. Lalu yang keempat yaitu penelitian yang berkaitan. Di mana dari saya ini mencari beberapa penelitian berkaitan dengan paper yang sudah saya paper yang saya miliki sebelumnya, yaitu itu yang pertama ada penggunaan prinsipal komponen analisis dan keunggulan sistem untuk identifikasi data tangan. Dan pada buku tersebut itu menggunakan PCA, prinsipal komponen analisis, dan juga sama-sama dengan equilibrium distance. Yang kedua yaitu identifikasi data tangan dengan pendekatan SVM. Yang ketiga itu verifikasi data tangan berbasis perseptron. Dan semua penelitian yang disebutkan memiliki permasalahan yang sama, yaitu digunakan untuk memproses data dan menganalisis sebuah pola yang tepat pada. Jadi tangan sendiri ini banyak penelitian yang menggunakan studi kasus tanda tangan, namun di sini terdapat penerapan algoritma maupun metode yang berbeda dan juga hal tersebut itu berkaitan dengan efisiensi maupun proses yang digunakan untuk melakukan verifikasi maupun pencocokan tanda tangan. Yang kelima, data penelitian. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa citra digital dari tanda tangan, di mana ada 3 orang, setiap orang akan memberikan 5 tanda tangan, dan 5 tanda tangan tersebut dari satu orang itu dicocokkan antara 5 tanda tangan tersebut. Dan di sini dapat dilihat kemungkinan besar hasilnya seharusnya sesuai, di mana tiap orang meskipun tanda tangan beberapa kali, setidaknya dari bentuk hasilnya sendiri itu memiliki kecocokan dan juga itu berasal dari orang yang sama. Dan hal tersebut berguna untuk dimana ketika nanti diimplementasikan sendiri, itu misal dibandingkan dari KTP sama swab penyataan, maka itu 2 tanda tangan yang berbeda dari orang yang sama. Dan data pada paper ini yaitu sebuah citra tanda tangan, di mana citra tanda tangan itu sendiri itu apa namanya berupa visual, dan juga di sini citra tanda tangan tersebut itu adalah sebuah matriks yang dimana matriks tersebut itu kumpulan baris dan kolom yang nantinya setiap sel yaitu pertemuan antara kolom dan baris itu memiliki isian maupun bentuk yang berbeda-beda, dan citra dari tanda tangan tersebut akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah data yang dapat dibandingkan dan juga dihitung untuk menghasilkan sebuah perbandingan terhadap 2 buah tanda tangan. Jadi citra tanda tangan tersebut akan dihitung dan juga menghasilkan data yang dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan pada paper kali ini. Untuk paper kali ini menggunakan metode penelitian di mana untuk matriks citra digital sendiri itu kan sebuah matriks F kali N yang mempunyai dimensi yang sangat besar. Nah, terkait dengan latar belakang dimensi yang besar tersebut, di sini terdapat metode yang digunakan untuk mengecilkan dimensi atau mengkompres lah dalam artian
dimensi dari sebuah matriks tersebut. Nah, metode untuk memperkecil matriks tersebut yaitu momen invarian, menggunakan metode momen invarian, di mana metode invarian ini sendiri itu invarian terhadap rotasi, translasi, dan skala. Dalam artian di sini invarian terhadap rotasi ini tidak terpengaruh oleh rotasi maupun translasi dan juga skala dari citra tersebut, dan didefinisikan dalam momen geometri citra itu. Terus metode invarian sendiri itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama menghitung momen citra dan momen pusat citra. Jadi pusat citra di sini yaitu pusat dari citra itu sendiri. Dan juga setelah ditemukan maka mencari momen pusat yang invarian terhadap rotasi. Selanjutnya dilakukan normalisasi, dan juga selanjutnya lagi itu dilakukan perhitungan dengan persamaan 7 vektor momen invarian, dan dari vektor tersebut itu dapat dihasilkan perhitungan, dan juga perhitungan tersebut itu dibandingkan dengan Euclidean distance. Nah, untuk Euclidean distance di sini itu digunakan untuk menghitung jarak antar hasil perhitungan. So, keluaran sistem output dari paper ini yaitu sebuah hasil perhitungan kedekatan. Jadi yang dihitung ini perhitungan tersebut itu memiliki kedekatan dengan data yang mana, seperti itu. Jadi misal terdapat kan tadi kan 5 tanda tangan dari satu orang yang sama, 5 tanda tangan berbeda dari satu orang yang sama. Nah, antar 5 tanda tangan tersebut itu dibandingkan cara antar kelimanya itu. Nah, untuk hasilnya itu misal tanda tangan yang pertama ini ternyata dihitung itu memiliki kedekatan yang yang besar dibandingkan dengan tanda tangan dua, dengan tanda tangan tiga, dengan tanda tangan empat, dengan tanda tangan lima, itu memiliki jarak yang paling dekat itu dengan tanda tangan tiga. Jadi untuk jadi dapat dikatakan orang tersebut itu memiliki kemiripan ketika tanda tangan yang pertama dan tanda tangan yang ketiga, seperti itu. Dan juga apa namanya, ketika cara dari dua tanda tangan tersebut itu dekat, maka dapat disimpulkan dua tanda tangan tersebut memiliki kesesuaian atau kemiripan, seperti itu. Terus yang ke-8 yaitu hasil uji coba dan analisa. Jadi di sini terdapat tabel yang berisi tentang hasil perhitungan dari Euclidean distance. Yang pertama, di sini kan terdapat F citra UJ F4, F5, R4, R5, U4, U5, di mana di sini itu FRU itu F itu misalkan misal orang pertama, R itu orang kedua, dan U itu orang ketiga, dan F4, F5 itu tanda tangan orang pertama yang keempat, dan tanda tangan orang pertama yang kelima, seperti itu. Dan juga uh, ketika citra ujian F4 itu dihitung menggunakan metode invarian dan juga Euclidean distance, itu memiliki jarak 4,1346 dikali 10 pangkat min 5. Itu jarak tersebut itu hasil dari perhitungan jarak terdekat dengan F3. Jadi pengenalan di sini itu tanda tangan F4 itu dihitung dihitung jaraknya dengan tanda tangan F1, F2, F3, dan F5. Dan ternyata hasilnya yaitu citra terdekat yaitu dengan F3, dan keterangannya sesuai, seperti itu. Jadi dapat dilihat dari setiap tanda tangan yang dihitung maka memiliki jarak terdekat dengan tanda tangan dari orang yang sama. Jadi tidak ada hasil di mana F4 itu memiliki citra terdekat dengan R5.
ataupun seperti itu. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan saya yang sebelumnya tadi itu di mana metode Euclidean distance itu perhitungan jarak antara dua tangan terbukti efisien. Dapat dilihat dari dua tangan yang berasal dari orang yang sama berpotensi memiliki kemiripan, di mana hal tersebut membuktikan bahwa dua atau lebih tangan dari satu orang dapat menghasilkan nilai sesuai ketika menggunakan metode ini. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian tangan dapat menggunakan teknologi yang sekarang berkembang, hingga menyesuaikan menggunakan algoritma atau metode yang lebih efisien untuk menghasilkan hasil yang efisien. Jadi untuk metode maupun algoritma yang akan diterapkan dapat dilihat pada penelitian yang berkaitan itu sama-sama dengan latar belakang pengetahuan dan juga metode maupun algoritma yang berbeda karena di situ dipengaruhi oleh efisiensi dan juga kecocokan terkait metode dengan studi kasus yang ada. Jadi terima kasih dari saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.